Di sana tuh berarti jadi pelajar aja udah privilege ya, udah dapat diskon, bahkan digratisin gitu. Jadi cukup ramah ya berarti buat pelajar kalau misal hidup di sana. Akhirnya Kameli tadi kan sempat mention kalau misal makanan di sana lebih murah ya. Aku pikirnya kayak murah tuh 11-12 gitu, bukan yang kayak murah banget. 7.000 dapat ayam tuh udah murah sih, murah banget ya. Bahkan di Jakarta kayaknya nggak dapet ya ayam 7.000 tuh. Oke, berarti kira-kira nih kalau misal dalam sebulan habis berapa sih? Kalau di total dari kos terus semuanya benar-benar makan. Aku sih kalau sebulan Hai Sunners, balik lagi sama aku Safuro di podcast Majalah Sunday, khususnya di segmen Bekal Masuk Kampus. Lagi-lagi di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama temenku. Tapi segmen kali ini tuh beda sama segmen-segmen kita sebelumnya. Kalau segmen kita sebelumnya kan kita membahas tentang kampus yang ada di dalam negeri nih. Nah, sekarang narasumbernya itu kuliahnya nggak di dalam negeri, tapi di luar negeri. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya. Kita langsung aja tanya-tanya ke narasumber kita. Oke, selamat datang Kak Meli. halo, salam kenal semuanya. Aku Meli. Oke, Di sana udah malam bukan ya? iya benar. Udah malam bukan? Selamat Iya. ya. Selamat malam teman-teman. Kalau di sini masih sore sih. Di sana masih sore. Kalian bisa tebak nggak ini di negara mana nih? Kalau misal di Indonesia udah malam, tapi di sana masih sore. Kira-kira negara mana nih? Boleh banget nih Kak Meli di spill. Dulu tuh sekolah di mana sih SMA-nya? Terus abis itu sekarang kuliahnya di mana? Gitu. Terima kasih ya sebelumnya udah ngundang aku ke sini gitu buat ngisi. Jujur ini pengalaman sih, maksudnya ya. Jadi sekalian share buat mungkin bisa bantu-bantu adik-adik yang masih bingung mau nyari kuliah gitu. Perkenalkan, nama aku Meli Della Rosa. Biasanya dipanggil Meli aja. Dulu SMA-nya di Gontor. Terus sekarang lanjut di Universitas Sakarya University di Turki. Wah, di Turki nih teman-teman. Jadi kalian yang tadi yang kepo nih, yang kira-kira perbedaan waktunya sore, di sana sore, di sini malam, itu di mana? Ternyata di Turki gitu. Jadi Kameli ini sekarang ada di Sakarya University di Turki gitu. Kalau boleh tahu gimana sih Kameli dulu ceritanya kok bisa kelempar ke sana gitu. Dulu tuh emang Kameli tuh dari awal emang milihnya di Turki atau emang dulu udah pernah nyoba di dalam negeri tapi emang cocoknya di luar negeri ternyata. Gimana sih? Boleh banget nih diceritain proses Kak Meli sampai di Sakarya University. Oke, makasih ya Kak. Maksudnya kalau misalnya dari awal ya ceritanya tuh sempet ngedaftar di kampus negeri juga. Udah struggle juga di kampus negeri, tapi emang nyiapin studi abroad buat di luar negeri juga gitu. Jadi emang punya dua plan gitu. Jadi kalau yang satu kemungkinan besar nggak bisa, jadi yang satu gitu. Kalau untuk kelempar di Turkinya ya, kalau aku pribadi tuh kayak milih yang negara yang masih ramah sama orang Muslim, tapi kulturnya udah beda gitu. Kayak kita bisa dapat hal baru yang selain di Indonesia gitu kan. Kalau misalnya dibilang gimana ya, kita punya itu masing-masing ya. Mungkin karena udah nyoba juga kemarin pernah sih nyoba UTBK, tapi itu belum lulus. Jadi nyoba lagi struggle lagi buat daftar kampus. Sebenarnya aku daftar di Turki ini ada 4 kampus ya kemarin kalau nggak salah. Itu udah ketolak 3 kampus dan yang terakhir ini baru keterima yang di Sakarya ini. Nah itu lumayan juga sih, udah jatuh bangunnya berapa kali, udah nangis berapa kali itu, apply terus, nyusun berkas lagi, ngulang lagi, itu tuh pokoknya kalau diinget-inget tuh ternyata aku bisa juga ngelewatin gitu. Keren banget ya, berarti langkahnya tuh emang
panjang sekali ya, dari di dalam negeri sampai di luar negeri, bahkan apply di luar negerinya pun nggak cuma satu ternyata gitu, tapi ada 4 gitu. Itu tuh kalau misal di dalam negeri kan tesnya kan tes tulis gitu ya, kayak ujian bersama gitu, atau ada yang ada yang masuk berdasarkan rapot. Kalau misal di sana tuh tesnya tuh berbasis apa, Kak? Kalau di sini tuh ada 2. Dia sebenarnya kayak di luar, kayak kurang lebih kayak di Indonesia juga. Kayak kita jalur berkas sama jalur tes juga gitu. Nah, kalau jalur tes ini tesnya masuknya kayak SAT. Kayak SAT gitu, tapi dia pakai bahasa sini. Ada berapa bahasa? Ya lupa. 3 kayaknya. Arab, Inggris sama Turkinya gitu. Nah, itu dia kayak SIT tesnya. Tapi aku kemarin ngambil yang jalur pemberkasan gitu. Jadi cuman ngasih berkas-berkas aja ke pihak kampusnya. Ntar sama mereka dilihat nilainya kita. Kira-kira tapi aku kurang tahu ya kalau misalnya kampus-kampus di sini tuh ngeliat rate nilainya dari mana-mana. Soalnya kemarin aku daftar di 4 kampus ini dengan jurusan yang sama. 3 pilihan jurusan yang sama gitu. Tapi di beda kampus itu ternyata beda rate-nya gitu. Jadi ya udah. Jadi hampir sama ya sebenarnya kayak di sini. Kalau misal ada 2 jalur, ada yang berkas sama ada yang tes, terus abis itu ratingnya juga beda-beda. Ada yang kalau di kampus ini tuh yang paling favorit jurusan ini, jadinya otomatis dia tinggi gitu ya. Cara masuknya lebih susah dibandingkan yang di sebelahnya gitu ya berarti. Nah, iya benar, sama. Oke. Dia sama banget. Iya. Berarti ya sebenarnya nggak beda jauh ya kalau misal dari proses pendaftaran dan lain-lainnya sama yang di Indonesia. Oke, berarti next. Waktu itu kan Kameli udah dinyatakan keterima nih, keterima di Sakara University. Terus kalau misal di Indonesia kan namanya tuh masa pengenalan kampusnya tuh namanya ospek kan ya. Kalau di sana tuh masa-masa pengenalan kampus tuh namanya apa sih? Kalau di sini dia nggak ada ospek ya. Kalau kita bisa bilang kayak kita tuh nggak ada ospek gitu. Jadi cuman orientasi. Ntar kita dikumpulin dalam satu gedung, emang gedung pertemuan mahasiswanya. Nanti bapak rektornya langsung yang kenalin gitu. Jadi dari kakak kelas tuh dari cutting gitu nggak ada gitu. Paling karena kita mahasiswa Indonesia lumayan banyak di sini, jadi kita tuh ada organisasi sendiri. Nah biasanya biar kita kayak mungkin rindu suasana Indo ya gitu. Jadi di ospekinnya sama cutting-cutting yang Indonya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya yang dari kampusnya, kita cuman pengenalan kampus dari rektornya sendiri gitu. Oh, berarti bukan yang ospek kayak berhari-hari gitu ya? Jadi kayak langsung dikenalkan sama rektornya gitu? Iya, enggak. Dia langsung dikenalin sama rektornya, dan langsung sistemnya gitu. Oke, next ke pertanyaan yang mungkin paling banyak nih ditanyain sama orang-orang. Kalau boleh tahu nih, berapa uang yang diperluin buat kita kuliah di sana? Gitu. Kalau uang yang diperluin ya, kalau misalnya dari segi univnya sendiri, kalau kata aku kurang lebih sama aja kayak di Indo, bayar per semesternya. Aku kemarin ini uang semester aku 7 juta semester. Normal ya, berarti hampir sama kayak di sini. Iya, dilihat dari situnya masih sama. Tapi kalau kita tuh kalau di luar negeri tuh kata aku banyak kan ngeluarin uang buat biaya hidup, buat cost livingnya gitu. Soalnya kalau di sini tuh yang mahal banget itu biaya buat tempat tinggal. Tempat tinggal tuh kalau di Indo ya kita dapet 1 juta tuh mungkin kita udah dapet kos-kosan yang elit gitu. Ya bagus ya. Udah kamar mandi dalam. Udah bagus kan. Udah bagus gitu kan 1 juta. Di sini tuh 2 juta aja aku masih asrama yang 1 kamar kita berempat kayak gitu. Wow. Oh, I see. Berarti memang banyak menghabiskan uangnya justru di kehidupan sehari-hari ya. Untuk harga makanan, terus abis itu baju dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya selain tempat tinggal tuh normal nggak? Kalau makanan aku rasa lebih murah di sini ya.
Karena kalau nggak tahu, perhitungan aku kalau misalnya makanan lebih murah di sini, karena aku ngerasa buat makan aku dikit aja spend-nya gitu. Tapi kalau buat baju emang worth it kita beli di Indo aja. Pertama karena ukuran badannya orang Indonesia yang pendek-pendek kecil, sedangkan mereka tinggi-tinggi. Oh, Nah, terus kedua itu emang mereka karena mungkin brand-nya brand musim-musim dingin juga, jadi harganya lumayan price gitu oh iya ya, benar menurut juga ya. aku. Dari bentuk badannya aja udah beda. Terus bahan kainnya juga kita sehari-harinya pakai yang tipis-tipis. Gitu kan jadinya ya memang beda ya. Jadi kalau kalian mau ke luar negeri khususnya di Turki udah bawa baju dari rumah aja guys gitu. Oke, berarti kira-kira nih kalau misal dalam sebulan habis berapa sih? Kalau di total dari kos terus semuanya benar-benar makan. Aku sih kalau sebulan 5 juta itu udah lebih sih sebenarnya, udah lebih banget. Soalnya per bulan biasanya itu dikirim mungkin 3 juta itu udah cukup tuh, 3 juta. Paling ntar akhir bulan nambah paling minta 200 gitu. Soalnya kan kita butuh biaya kendaraan juga. Di sini tuh biasanya itu per kota ya, ada bis umumnya gitu. Biasanya, nah enaknya di Turki ini ya guys. Jadi mereka itu menghormati pelajar. Pelajar tuh mulia banget sama mereka. Jadi kalau tahu kamu pelajar, kamu beli bilang diskon untuk pelajar dapat diskon. Terus kamu belanja bilang pelajar itu biasa malah dikasih gitu sama mereka gitu. Jadi Wow, membawa nama pelajar tuh privilege ya. enak gitu. Di sana tuh berarti jadi pelajar aja udah privilege ya. Udah dapat diskon, bahkan digratisin gitu. Jadi cukup ramah ya berarti buat pelajar kalau misal hidup di sana. Iya, kalau kata aku di sini ramah banget sama pelajar. Karena kita kan ada kantin kampus tuh. Untuk dosen biasa kan kita malah yang dimuliakan itu para guru dan dosennya gitu. Nah, di sini tuh yang para guru dan dosennya itu mahal. Kalau yang pelajar itu kita 7.000 rupiah itu kita udah bisa makan pakai ayam, pakai daging gitu. Jadi aku aja kayak bingung dari mana gitu dapat uangnya, tapi ya sudahlah. Tapi Aku wow, sedikit 7.000, 7.000 itu murah banget loh kalau untuk makan ayam gitu kan. ini 7.000 rupiah. Wow, wow. Aku jadi beneran kaget sih. Maksud aku akhirnya Kameli tadi kan sempat mention kalau misal makanan di sana lebih murah ya. Aku pikirnya kayak murah tuh 11-12 gitu, bukan yang kayak murah banget. 7.000 dapat ayam tuh udah murah sih, murah banget ya. Bahkan di Jakarta kayaknya nggak dapet ya ayam 7.000 tuh. Wow. Jadi menarik sih yang tadi sempat dimention sama Kameli kalau misal pelajar di sana tuh sangat amat dimuliakan gitu. Jadi bener-bener ramah nih buat mahasiswa, buat pelajar yang mau sekolah di sana, mau kuliah di sana itu bener-bener ramah banget sih. Berarti kalau misal dihitung-hitung tadi sebulannya 5 juta, terus abis itu UKT-nya di sana per semesternya 7 juta. Ada nggak uang pangkal yang kayak uang masuk harus bayar berapa dulu gitu? Enggak, kalau uang pangkal di sini dia enggak sih kataku. Soalnya kemarin pas aku daftar, aku langsung bayar semesterannya, keterima langsung bayar semesterannya udah gitu. Jadi kita nggak pakai uang pangkal. Tapi emang buat bahasa Inggris sendiri kita bayar lagi per level gitu. Nah ini tergantung sama universitasnya ya. Kalau universitas aku tuh karena dengar-dengar kata orang, emang ini adalah tempat yang paling bagus untuk belajar bahasanya gitu. Jadi sertifikat kita itu diterima di semua universitas gitu. Jadi biaya kita mahal banget, parah banget mahalnya. Makanya anak-anak sini yang orang asing itu takut banget sama yang namanya kelas bahasa. Satu level itu udah sama bayarnya kayak 1 semester gitu. Wow, itu karena mungkin paling bagus itu tadi ya, faktor memang paling bagus di situ, apalagi benefitnya juga katanya bisa diterima di semua universitas, jadinya mahal ya.
Oke, Iya. next nih ke pertanyaan selanjutnya. Kan Kamel ini udah jauh-jauh dari Indonesia ke Turki gitu kan. Kira-kira apa sih pelajaran berharga yang didapetin selama hidup di sana, selama kuliah di sana itu apa sih pelajaran yang bisa diambil yang berharga banget gitu? Kalau pelajaran yang berharga banget sih, em, kalau kita bisa bilang ya, eh, kita kita tuh kalau ituin dari kata-kata kayak kita harus bersyukur dengan apa jalannya kita sendiri gitu. Kalau misalnya dibilang kayak eh, dan kita kayak punya jalan masing-masing. Mungkin teman-teman yang kuliah di Indonesia sekarang juga gak kalah keren ya pasti gitu. Dan kita juga terkadang sering ya kayak mikir em, apa sih tujuan aku pergi ke sini, apa sih tujuan itu em, ngambil jurusan ini. Makanya aku emang dari awal udah melakukan itu, dan menurut aku manage diri sendiri gitu. Di sini aku ngerasa kayak gimana aku tuh harus mempertahankan bahasa aku yang udah ada dan belajar bahasa baru. Belum lagi nanti gimana cara aku beradaptasi langsung. Habis itu gimana aku bisa join kultur mereka kayak gitu. Jadi kayak dituin satu waktu untuk gimana aku adaptasinya itu perlu manage diri sendiri kataku. Jadi ngatur udah bisa ngatur diri sendiri karena emang udah ngerasain susah payahnya juga mungkin gitu. I see. Jadi yang paling penting menurut Kameli hal yang didapetin selama di sana tuh kita tuh harus bersyukur guys, karena apa-apa yang udah dikasih ke kita tuh ya rezeki kita gitu, porsinya kita memang di situ gitu, dan setelah kita mendapatkan itu kita tuh survive akan hal itu gitu, jadi jangan nyerah gitu kalau udah mendapatkan sesuatu yang udah dikasih sama Tuhan gitu. Jadi menarik sekali sih, dan setiap orang tuh udah harus menerapkan itu ya di dirinya masing-masing. Kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu ya kita bersyukur akan hal itu dan kita ngasih terbaik, ngasih versi diri kita yang terbaik di bidang tersebut gitu. Oke, next ke pertanyaan paling terakhir nih. Ada nggak Kak yang mau disampaikan ke adik-adik kita yang masih SMA dan SMK yang lagi kebingungan nih mau nyari universitas mana nih yang mau aku masukin gitu. Gitu. Ada nggak? Boleh banget juga kalau Sakara University ini direkomendasikan buat adik-adik. Kalau kata aku ya untuk adik-adik sekarang yang masih bingung sama tujuannya mau kemana, mau ke univ yang gimana, emang hal paling pertama itu kenal sama diri sendiri kataku. Jadi kamu harus tahu kira-kira kebutuhannya apa. Soalnya kalau misalnya kayak kalau kita ngeliatin orang, wah dia keren banget bisa ke sini, banget bisa kayak gini gitu. Tapi itu bukan passion kita nggak bakal berkembang di situ gitu kalau kata aku. Jadi yang pertama kita harus kenal sama diri kita sendirinya dulu, baru kita bisa nentuin kira-kira aku di jurusan apa dan di universitas mana. Karena emang meskipun kata orang misalnya ini universitas terbagus gitu, tapi kamu nggak dapet kultur apa atau pelajaran apa yang baru dari situ, sama aja gitu. Nah, kalau misalnya dibilang perbandingan kita sama yang lain gitu, itu nggak bakal habis-habis gitu. Kalau kamu misalnya lihat aku sekarang gitu, aku di sini, wah dia bisa ke luar negeri gitu. Nah ke luar negeri aja kita masih terkadang mungkin sama aja sama mahasiswa yang di Indonesia, kita sama-sama berjuang di itu masing-masing buat negara kita kalau bisa dibilang ya. Uh, tapi emang caranya aja kita yang berbeda-beda gitu. Jadi karena ngikutin kecerdasan kita juga, kita harus nyesuaiin itu sama diri kita. Kalau misalnya untuk yang adik-adik udah pernah daftar sana sini, nanti mungkin daftar banyak terus gagal, pokoknya kataku coba aja terus. Mungkin itu bukan rezeki kamu di sini, bisa jadi rezeki kamu yang lebih di sana gitu. Karena gagal berapa kali itu nggak masalah banget, nggak ada masalahnya. Bahkan orang sukses aja harus gagal beribu-ribu kali. Dan paling penting nanti
Tapi kalau misalnya kalian udah dapet apa yang kalian mau, jangan sampai stuck di tengah jalan, stop di tengah jalan. Karena menurut aku emang yang paling susah sampai sekarang ini adalah mempertahankan, dan kayak kadang emang capek proses sendiri. Misalnya kayak aku di sini belajar bahasa susah banget gitu. Misalnya kesulitan itu kayak mungkin kenapa aku nggak kuliah di Indonesia aja gitu kan, yang emang langsung bahasa aku sendiri gitu. Aku sempat berpikir kayak gitu. Tapi setelah aku pikir lagi, perjuangan aku dari awal untuk pergi ke sini itu susah. Jadi aku mikir lagi, gimana aku mempertahankan apa dengan privilege yang udah dikasih di sini. Kayak misalnya kan di sini termasuk negara Eropa, berarti apa yang harus aku dapat dari sini aku harus tahu, kayak gitu aja. Wah, keren banget sih. Aku dari tadi tuh tercengang banget ya ngobrol sama Kameli. Dapat insight-insight baru, dapat ilmu baru, dapat fakta-fakta baru gitu. Jadi kayak menarik sekali segmen kita hari ini. Itu aja Saners, kita udah di penghujung obrolan kita ya, karena udah panjang sekali ini obrolannya gitu. Jadi buat Saners di luar sana yang mau dapetin insight lebih banyak lagi, boleh banget follow IG Majalah Sunday di @majalahsunday atau di TikTok Majalah Sunday juga bisa. Jangan lupa dengerin podcast kita. Oke, sekian dari aku Sakura dan narasumber kita Kak Meli Della Rosa. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye. Driving through the states.